Kalau kalian lihat nih ya, ini ada postingannya Pak Erick Thohir. Di situ dia juga mengupload potongan video debat Pak Prabowo ya, ketika di momen ketika Pak Prabowo ini diberi nilai oleh Pak Anies dan Pak Ganjar ya, yang menilai kinerja Menhan sekarang ini, di mana Pak Ganjar memberikan nilai 5 dan Pak Anies adalah 11/100 guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, buat kalian ya yang belum tahu, pasca debat kemarin itu, kalau kalian lihat di sosial media saat ini gitu ya, banyak sekali warganet yang nangis guys, karena mereka nggak tega gitu ya ketika melihat Pak Prabowo yang seakan diserang gitu oleh kedua capres yang lain. Banyak sekali yang bersimpatik, yang nangis, yang jengkel, yang gemes gitu ya, karena ketika seolah diserang, Pak Prabowo ini cuma diam aja dan memberikan ekspresi yang seolah sedih gitu. Jadi banyak yang gak tega, banyak yang terharu, banyak yang nangis ngelihat videonya Pak Prabowo ini guys. Jadi kalau kalian lihat emang banyak sekali warganet yang terharu gitu ngelihat videonya Pak Prabowo ini. Dan kalian bisa cari ya di berbagai platform sosial media. Banyak sekali kok. Ketika kalian mungkin ketik ya keywordnya itu mungkin video debat Pak Prabowo atau Pak Prabowo diserang gitu. Pasti banyak sekali orang-orang yang bereaksi dan kebanyakan itu mereka menangis guys melihat Pak Prabowo ini. Kalian bisa cek gitu ya. Dan kemudian kalau kalian lihat nih ya, ini ada postingannya Pak Erick Thohir. Di situ dia juga mengupload potongan video debat Pak Prabowo ya, ketika di momen ketika Pak Prabowo ini diberi nilai oleh Pak Anies dan Pak Ganjar ya, yang menilai kinerja Menhan sekarang ini, di mana Pak Ganjar memberikan nilai 5 dan Pak Anies adalah 11/100 guys. Ini dinilai oleh netizen seolah-olah sangat ingin menjatuhkan Pak Prabowo gitu loh, dan seperti tanpa basa-basi ketika ingin menyerang itu benar-benar sadis gitu. Ada netizen juga yang mengatakan bahwa ini tuh sadis dan kejam gitu loh guys. Dan mereka juga seolah berpikir gitu ya, dan bertanya kenapa dua capres yang memberi nilai kepada Pak Prabowo ini tidak mawas diri, tidak bercermin gitu. Emangnya ketika mereka bekerja itu emang nilai mereka tuh berapa, dan kok bisa mereka dengan pede memberikan nilai segitu kepada Pak Prabowo. Padahal Pak Anies sendiri pernah bilang, kalian bisa cek di video Pak Anies ya, rekam jejaknya, dia pernah bilang bahwa Pak Prabowo juga pernah bilang bahwa yang berhak menilai kinerja pejabat itu ya rakyat gitu loh. Kemudian ketika kita melihat Pak Ganjar dan Pak Anies ini memberi nilai kepada Pak Prabowo, apalagi nilainya segitu, emangnya mereka ini kerjanya udah sebagus apa? Nah itu pertanyaan netizen gitu guys ya. Dan kalau kalian lihat videonya Pak Erick ini, dia memberi caption I'm with you ya, kepada di videonya Pak Prabowo ini. I'm with you Pak gitu. Nah di situ seakan-akan menunjukkan ya bahwa Pak Erick Thohir ini ya ada di pihaknya Pak Prabowo, dan dia support gitu ya dengan Pak Prabowo walaupun dalam keadaan yang digituin gitu loh ya sama capres yang lain saat debat gitu. Nah selanjutnya kita akan bacain ya beberapa komentar atau pendapat netizen setelah melihat debat tersebut. Dan beberapa dari mereka juga berpendapat ini juga sambil nangis gitu guys. Jadi mereka benar-benar gak tega gitu ngelihat Pak Prabowo diperlakukan seperti itu ketika debat kemarin. Nah kita bacain dulu pendapat dari netizen yang ini guys. Kalian bisa lihat tuh di fotonya ya, dia tuh bicara sambil nangis kayak gitu memang. Dan dia bilang begini katanya guys. Gini, kayak Pak Prabowo yang diserang tapi gue yang sakit hati ya Allah gitu. Dan dia juga sambil nangis itu ngomongnya ya.
sambil ngusap air mata, ngusap ingus segala macam. Terus dia juga bilang lagi bahwa bisa-bisanya gitu loh kata dia. Bukan ngurusin negara, tapi malah ngurusin hidup orang. Gitu. Terus dia juga bilang lagi, kayak gue sakit aja gitu ngelihat mereka yang menilai Pak Prabowo kinerjanya cuma 11 dari 100. Gila, kata dia. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu, kata dia. Terus sambil ngusap ingus, dia melanjutkan lagi omongannya. Dia bilang, bisa-bisanya Pak Prabowo diam aja gitu. Gue kesel, kata dia. Kesel banget. Terus kalau kalian baca tulisan di videonya itu ya, apa cuma gue yang kesel dan sedih lihat Pak Prabowo diserang tanpa dia nyerang balik. Jadi seperti itu komentar netizen yang pertama guys ya. Dia kesel lah ngelihat momen itu ya, karena melihat Pak Prabowo ketika seolah diserang gitu, dia cuma diem aja dan dia nggak nyerang balik gitu loh. Dan dia kesel juga kenapa di debat capres tersebut bukannya ngomongin atau ngurusin negara gitu, dia malah mereka ini seolah ngurusin hidup orang lain. Jadi dia terharu dengan momen itu, dengan Pak Prabowo terutama ya, karena dia salut gitu dengan sikap Pak Prabowo ya, diam aja gitu. Kita lanjut ke netizen yang berikutnya guys. Nah, kalau bapak ini punya penilaian yang cukup panjang gitu ya. Walaupun dengan ekspresi sedih juga, dia itu mengomentari sebuah video yang memperlihatkan momen ketika Pak Anies dulu ketika dilantik menjadi gubernur Jakarta. Pak Anies ini diberi salam, diberi pelukan oleh Pak Prabowo sebagai pengusung dia yang mensupport dia dulu ya. Kemudian video itu dilanjutkan, ditambahkan dengan video yang ketika debat itu, jadi dibandingkan gitu ya, ketika Pak Anies dulu dan sekarang, yang justru sekarang ini seolah menyerang Pak Prabowo gitu loh. Jadi video ini juga yang banyak bikin netizen nangis guys, karena seolah Pak Anies kayak kacang lupa kulit gitu. Dan setelah menonton video itu ya, netizen ini berkomentar begini. Kinerja Pak Prabowo dinilai 11/100. Yakin Pak Anies. Kejam Bapak emang Pak. Sadis Pak, kata dia. Kalau Pak Prabowo aja dinilai 11 dari 100, terus Bapak waktu jadi Mendikbudnya Pak Jokowi nilainya berapa? 1 kalau saya rasa Pak, kata dia. Buru-buru Pak, bisa nyampe 4 tahun seperti Pak Prabowo sekarang menjabat sebagai Menhan. Bapak dulu ketika menjadi Mendikbud gitu ya, 1 tahun 9 bulan aja udah dicopot sama Pak Jokowi Pak. Apalagi alasan pencopotannya? Kalau bukan karena kinerja Bapak nggak baik Pak, nggak beres Pak, kata dia. Satu hal lagi Pak, lupa Bapak dulu pernah dibela, didukung, diperjuangkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi gubernur DKI. Lupa Pak. Jangan jadi kacang lupa kulit Pak. Sah Pak untuk mengkritik, boleh mengkritik Pak, tapi jangan juga Bapak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan simpati masyarakat. Belum pernah Pak saya lihat pengkhianatan terkejam seperti yang Bapak lakukan kepada Pak Prabowo ini Pak. Kejam Pak, kata dia. Dulu Bapak deketin Pak Prabowo ketika mau jadi gubernur Jakarta. Bapak baik-baikin beliau. Sekarang Bapak mau jadi presiden, Bapak deketin masyarakat. Bapak baik-baikin masyarakat. Tapi apakah kita mau dilupakan seperti Pak Prabowo lagi? Silakan kawan-kawan sendiri yang memilih. Jadi seperti itu komentar dari Mas ini guys. Dia dengan nada yang sedih gitu ya, mengingatkan kembali gitu kepada Pak Anies yang memberikan nilai 11/100 gitu. Yakin segitu nilainya, nilai kinerja Pak Prabowo gitu selama jadi Menhan. Terus dia membalikan, dulu ketika Pak Anies jadi Mendikbud nilainya berapa? 1 kalau saya rasa, kata Bapak tadi ya. Karena buru-buru sampai 4 tahun
kerja seperti Pak Prabowo gitu. Pak Anies saja waktu itu 1,9 bulan udah dicopot, dan alasannya karena apa? Kata Bapak tadi, kalau bukan karena emang kinerjanya yang nggak baik, kinerjanya yang jelek. Terus ketika Pak Anies bersikap seperti ini kepada Pak Prabowo, netizen tadi menilai ini kejam dan ini sadis. Dan dia mengatakan ini adalah pengkhianatan yang paling kejam yang pernah dia lihat gitu ya. Dan dulu ketika Pak Anies mau jadi gubernur Jakarta, deketin Pak Prabowo, baik-baikin Pak Prabowo. Sekarang mau jadi presiden, yang dideketin masyarakat, baik-baikin masyarakat. Tapi apakah masyarakat mau dikhianatin atau ditinggalkan, dilupakan seperti Pak Prabowo dulu? Ketika seperti Pak Anies ketika ninggalin Pak Prabowo, ibaratnya seperti itu guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Netizen ini menilai apa yang dilakukan Pak Anies ini kejam ya, kata dia. Dan kita lanjut nih ke komentar netizen yang berikutnya guys ya. Kali ini dari ibu-ibu ya, yang dia itu dulu sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan pendukungnya Pak Prabowo. Karena dia nggak setuju tuh, kurang suka gitu ya dengan Gibran, kata dia anak kecil, jadi dia agak gimana gitu kalau ada capres yang masih anak kecil, dia bilang gitu. Itu alasannya kenapa dia nggak dukung Pak Prabowo. Tapi gara-gara debat semalam, ibu ini berkomentar begini guys. Jadi komentarnya setelah melihat video debat semalam, dia bilang, mesake karo Pak Prabowo, kasihan sama Pak Prabowo, kata dia. Kasihan banget, aku nggak tega ngeliat Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu orang baik, Mbak, kata dia. Orang baik banget, orang tulus, kata dia. Sambil nangis ya guys ya. Aku kemarin nggak ingin memilih Pak Prabowo karena ada Mas Gibran yang kata dia anak kecil, kok jadi wapres dia nggak suka, kata dia. Tapi sekarang saya milih Pak Prabowo. Betul, saya milih Pak Prabowo. Sampean juga besok harus pilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo adalah orang tulus. 2 kali nyalon jadi presiden gak jadi gak apa-apa. Dan dia pun gak sakit hati kepada Pak Jokowi. Dan nyatanya pun Pak Prabowo sekarang itu ya berkolaborasi dengan Pak Jokowi. Dan dia pun mau gitu jadi menterinya Pak Jokowi. Kalau sekarang dia nyalon lagi bukan karena dia lapar jabatan, bukan, kata ibu ini. Tapi dia mau mengabdikan diri kepada Indonesia, kata dia. Itu dikatakan sambil nangis gitu ya guys ya. Jadi seperti itu komentar netizen ini guys. Bahkan dulu yang dia bilang katanya nggak dukung Pak Prabowo gitu ya, sekarang dia akhirnya dukung Pak Prabowo karena melihat ketulusan yang ada dalam Pak Prabowo. Dia menilai Pak Prabowo ini orang tulus, walaupun 2 kali nggak jadi presiden ketika nyapres dulu ya. Ya nggak masalah ya, nggak benci sama Pak Jokowi, bahkan dia jadi menterinya Pak Jokowi sekarang gitu. Terus kemudian kalau Pak Prabowo ini nyalon lagi, kata dia bukan karena dia ambisi, bukan karena Pak Prabowo ambisi, tapi karena memang Pak Prabowo ingin berbakti kepada negara. Jadi di situ akhirnya dia memilih Pak Prabowo gitu ya, walaupun sebelumnya dia nggak ingin milih Pak Prabowo karena ada Gibrannya. Tapi kali ini ketika melihat debat, dia menilai bahwa Pak Prabowo ini orang tulus. Jadi dia akhirnya memilih Pak Prabowo. Nah sekarang kita lanjut ya ke netizen yang berikutnya guys. Netizen ini mbak-mbak ya, dia tuh nangis juga gitu kan, gara-gara lihat debat tersebut. Jadi setelah lihat video dia bilang begini, sumpah hari ini aku capek banget, kata dia ya. Dari kantor aku nangis, buka TikTok aku nangis, kata dia. Kemarin aku nangis. Dan dia bilang aku gak tega aja gitu ngelihat Pak Prabowo gitu ya ketika debat kemarin. Aku sakit hati, kata dia gitu ya sambil nangis. Aku lihatnya sakit hati gitu ya ketika melihat debat kemarin. Terus dia bilang kayak gak tega aja gitu. Sumpah aku gak tega banget ngelihatnya, kata mbak ini guys. Jadi dia nangis 2 hari berarti ya, dimanapun gitu ya, di kantor dia nangis, lihat sosmed dia juga nangis gitu. Jadi dia benar-benar nggak tega ngeliat Pak Prabowo ketika debat tersebut guys.
Kita baca sekali lagi ya komentar netizen yang terakhir dari mbak-mbak. Kali ini mbak-mbak ini cukup tegar ya, karena dia nggak sambil nangis tapi dia kayak kesel banget gitu. Jadi ketika dia selesai menonton debat tersebut, dia berkomentar begini guys. Ketawanya puas banget ya Pak Anies ketawanya puas banget ya. Ya ampun, ini Pak Prabowo sampai pengen nangis loh. Kok bisa-bisanya Pak Anies dalam debat capres pada malam tadi itu benar-benar di luar nurul guys, kata mbak ini guys. Yang dimana debat pada malam tadi bukan lagi membahas soal solusi negara, tapi malah membahas Pak Prabowo. Sampai Pak Anies ini bertanya kepada Pak Ganjar berapa skor yang pantas untuk Menteri Pertahanan Indonesia kita. Nih netizen, buat Pak Anies dan Pak Ganjar kata dia, kalian kasih nilai berapa coba gitu. Jadi netizen ditanya nih, buat Pak Anies dan Pak Ganjar kira-kira dikasih skor berapa gitu kalau mereka ngasih skor ke Pak Prabowo segitu gitu. Terus dia bilang, aku kayak sakit hati banget gitu ngelihat debat capres pada malam tadi. Yang bener-bener Pak Prabowo ini dijatuhkan sejatuh-jatuhnya gitu kan. Padahal setahu aku Pak Anies ini dulunya kan diusung jadi gubernur sama Pak Prabowo ya. Kok bisa-bisanya sih Pak Anies ini kayak gitu ke Pak Prabowo? Ada masalah apa sih ini Pak Anies gitu kata dia. Gimana ya, kayak Pak Anies ini lupa sama kebaikan orang yang udah nolong Bapak. Jadi gimana sih ceritanya? Kayak cuma Pak Prabowo yang tulus dan tidak menjatuhkan lawannya. Nah itu komentar dari netizen ini guys. Jadi dia cukup kesel ya sama apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Dan dia juga mengembalikan itu kepada netizen. Emang kalau netizen sendiri memberi nilai gitu ya kepada Pak Ganjar dan Pak Anies gitu emang berapa? Kok sampai mereka memberi nilai ke Pak Prabowo itu segitu? Dan dia menilai debat capres kemarin ini nggak bahas solusi negara tapi malah bahas Pak Prabowo gitu. Dan tega-teganya Pak Anies gitu ya kata dia, sampai membuat Pak Prabowo ini seolah pengen nangis gitu loh. Apa Pak Anies lupa gitu ya dulu ketika jadi gubernur yang bantu kan Pak Prabowo, dia bilang begitu. Terus kenapa sekarang kok seperti itu, ada apa gitu loh. Dia bertanya-tanya tuh kenapa Pak Anies sikapnya seperti itu. Jadi dia menilainya seperti itu guys. Dia juga kesel gitu ya melihat debat capres kemarin yang dianggapnya bukan yang membahas soal solusi negara tapi malah justru merosting Pak Prabowo gitu loh. Nah menurut kalian bagaimana guys? Apakah kalian ada yang sependapat gitu ya dengan netizen-netizen tadi? Apakah kalian juga terharu, simpati dan gak tega gitu ya ngelihat Pak Prabowo di debat kemarin yang seolah kayak diserang habis-habisan sama dua capres lainnya. Dan di situ dia emang terlihat yang tidak menyerang sendiri gitu loh. Dia cuma diem aja yang nggak berbalas atau berbalik menyerang gitu ya kepada orang-orang yang seolah menyudutkan Pak Prabowo gitu loh. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.